Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berdiri di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kajian duha pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kajian pembuka tentang kitab Rijalun Nisa, selanjutnya kajian inti. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian duha pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Ila hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kajian pembuka tentang kitab Rijalun Nisa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ihsan Hasibuan LC. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita, Kiai Haji Bahrul Hikam yang sama-sama kita hormati, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit membahas tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau sebelumnya, sebagaimana kita bahas, disebut sebagai orang yang mempunyai gelar Zunnurain, yaitu yang mempunyai dua cahaya. Terkait dengan beliau ada beberapa riwayat lagi. Pertama tentang karakteristik beliau, sifat-sifat beliau secara fisik. Disebutkan oleh Ibnu Asakir dari berbagai sumber, anna Utsman kana rajulan raba'atan laisa bil qasir wala bit tawil. Bahwa Utsman bin Affan adalah seorang laki-laki yang berperawakan sedang. Tidak pendek dan juga tidak tinggi. Hasanal wajahi abyadha masyaraban hamratan. Beliau ini orang yang mempunyai wajah yang sangat tampan. Ya, wajah yang tampan, kemudian putih, kemerah-merahan. Di wajahihi nakat judari katsiral lihyah. Kemudian di wajahnya ada beberapa titik bekas cacar. Selanjutnya, beliau adalah orang yang mempunyai jenggot yang tebal. Masih dari beliau, maksudnya riwayat dari Ibnu Asakir, Ru'aitu dari yang diriwayatkan dari Abdullah bin Hazam, Ru'aitu Utsman bin Affan, saya melihat Utsman bin Affan, fama ru'aitu qad zakan wala unsa ahsana wajahan minhu. Saya melihat Utsman bin Affan, maka saya belum pernah melihat seorang laki-laki maupun perempuan yang mempunyai wajah yang lebih indah, yang lebih baik daripadanya. Nah, hal ini senada juga dengan apa yang disampaikan oleh Musa bin Talhah, kana Utsman bin Affan ajmalan nas, bahwa Utsman bin Affan merupakan orang yang paling tampan. Selanjutnya, ada hadis yang lain diriwayatkan dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini merupakan anaknya Zaid bin Harithah. Beliau mengatakan, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila manzil Utsman di sahfah minha laham. Pada khaltu fa idza Ruqayyah radhiyallahu anha jalisah. Saya diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Utsman bin Affan dengan membawa sebuah piring yang di atasnya ada daging. Saya masuk
ke rumahnya, tiba-tiba ternyata di situ ada Ruqayyah radhiyallahu anha sedang duduk. Faja'altu marwatan anzuru ila wajhi Ruqayyah wa marwatan anzuru ila wajhi Utsman. Nah, sekali-sekali saya lihat ke wajahnya Ruqayyah dan sekali-kali saya lihat wajahnya Utsman, katanya. Falamma raja'tu sa'alani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh beliau tadi membawa piring, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, beliau bersabda kepadaku, dakhalta alaihima, kamu sudah masuk ke rumah mereka berdua, bertemu mereka? Qultu na'am, saya jawab ya. Qala, Rasulullah SAW kemudian bersabda, fahal ra'aita zawjan ahsana minhuma, apakah kamu melihat pasangan yang lebih baik daripada keduanya? Qultu la ya Rasulullah. Saya menjawab, katanya, tidak wahai Rasulullah. Nah, inilah para jemaah sekalian terkait dengan ciri fisik Sayyidina Utsman bin Affan. Selanjutnya, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang menyebutkan sifat beliau yang sangat pemalu. Sebenarnya hadis terkait ini dengan sangat banyak ya, tapi kita sebutkan salah satunya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a thiyabahu hina dakhala Utsman. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Utsman datang, beliau itu merapikan pakaiannya. Padahal sebelumnya itu ada riwayat yang lain mengatakan Abu Bakar datang, Umar datang, beliau masih duduk, masih dalam posisinya, pakaiannya juga masih seperti keadaan ketika beliau seperti tidur-tiduran, tetapi kemudian ketika Utsman datang beliau pun duduk lalu kemudian merapikan pakaiannya. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa Rasulullah SAW berubah ketika Utsman bin Affan datang? Kemudian beliau menjawab, ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al malaikah? Tidakkah saya malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepada dia? Masya Allah. Inilah sifat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Selanjutnya kita akan lanjutkan kajian duha pada hari ini bersama kiai kita, namun sebelumnya kita serahkan dulu kepada MC hari ini. Hadanallahu wa iyyakum wa jam'ain wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah kajian inti tentang hadis arba'in bagian ke-7 tentang agama adalah nasihat. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Barul Hikam LIC sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita sambut pembicara kita, pemateri kita, Al-Hajj Kiai Haji Ahmad Barul Hikam LCMA. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian duha Masjid Al-Iman Syafana yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sama-sama bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabun ilm. Kita akan membahas hadis arba'in yang ke-7. Yang ke-7 dari 42 hadis. Hadisnya cukup singkat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari. Kita akan baca teks hadisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu taala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Hadis yang ke-7 diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Nanti akan kita bahas ada beda makna nasihat dalam bahasa Indonesia dengan nasihat dalam bahasa Arab. Nabi bersabda agama adalah nasihat. Kami bertanya, liman? Untuk siapa? Rasul menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Ada rasa berbahasa yang beda dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Itulah kenapa kadang-kadang untuk hadis-hadis yang kompleks saya tidak menganjurkan membaca terjemahan tanpa dibimbing oleh ustadznya. Bahaya nanti kalau dipahami agama adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah. Bagaimana nasihatin Allah? Ini apa namanya? Banyak sekali hal-hal terjemahan yang sebetulnya benar, tapi pemaknaan konteksnya yang kadang-kadang salah. Ini sering, misalnya kayak contoh, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ini buat orang-orang yang kadang tidak bisa membedakan bagaimana makna solawat dari Allah, makna solawat dari malaikat itu cenderung menyamakan kita bersolawat sama seperti Allah bersolawat. Padahal maksudnya tidak semacam itu, tidak. Yang pertama kita bahas rawinya dulu. Saya tertarik dengan apa namanya kajian Ustadz Ihsan tadi, penting. Kita kenal sahabat itu penting, penting sekali. Sahabat itu ada kira-kira, kaul yang paling banyak, sahabat itu ada kira-kira di angka 124.000. Dari 124.000 itu kita kenal berapa kira-kira? Apakah kenal 100, 1000 atau berapa? Jangankan sahabat secara umum, mohon maaf, apakah ibu-ibu kenal istri-istrinya Nabi ada berapa nama-namanya? Anak-anaknya Nabi, anak-anak tirinya Nabi, keponakannya Nabi, neneknya Nabi, kan begitu. Saya pernah iseng nanya dulu begitu. Kakeknya Nabi siapa? Abdul Muttalib. Neneknya siapa? Waduh, nggak tahu Ustaz. Neneknya nggak tahu. Akhirnya saya bilang, coba tanya sama ustadznya. Di sekolah dia tanya sama ustadznya. Ustadznya nggak tahu juga neneknya Nabi siapa. Jadi seolah-olah itu Abdullah itu dilahirkan dari ruang hampa begitu. Nah ini kenapa kadang-kadang sahabat itu penting kita bahas begitu ya. Tamim bin Aus ini sahabat yang datangnya dari jauh.
Beliau datang dari Bethlehem, Palestina. Jadi Islam itu sudah internasional sejak masa kelahirannya. Ada sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Itu dari apa namanya Habasyah, dari Habasyah. Ya, dari apa namanya Ethiopia, Bilal bin Rabah. Ada sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi dari Persia, dari Persia. Ada sahabat Nabi Suhaib Ar-Rumi, ya, dari wilayah yang dekat dengan Turki. Ya. Ada sahabat Nabi namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Ada yang baca Ad-Dari, ada yang baca Ad-Dauri. Ini berasal dari Palestina, Palestina yang Arab. Jadi zaman segitu sudah ada, Palestina yang Arab sudah ada. Tamim bin Aus ini hadisnya tidak banyak. Yang tercatat hadisnya mungkin hanya 18. Tapi jangan dipahami hanya pernah mendengar Nabi 18 kali. Tidak. Yang tercatat 18. Bahkan dalam Sahih Bukhari hadisnya tidak ada. Secara langsung tidak ada. Dalam Sahih Muslim hadisnya cuma satu ini doang. Satu ini doang. Nggak ada lagi yang lain. Nggak ada. Hadis ini kalau hadisnya dari Rasulullah didengar oleh Tamim bin Aus, lalu kemudian disampaikan pada Atha bin Yazid, pada Suhail bin Abi Saleh, pada Sufyan bin Uyainah, ini gurunya Imam Syafi'i, pada Muhammad bin Abbad al-Makki, pada Imam Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi. Jadi antara Imam Muslim dengan Rasulullah terdapat 4 perantara. Imam Muslim belajar pada Muhammad bin Abbad al-Makki, pada Sufyan bin Uyainah, pada Suhail bin Abi Saleh, pada Atha bin Yazid, pada Tamim bin Aus, diriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya nasihat? Dalam bahasa Arab, dengan dalam bahasa Indonesia itu kadang-kadang kata-katanya Arab, tapi maknanya beda. Saya kasih contoh sederhana. Halal bihalal. Itu orang Arab nggak paham itu. Apa halal bihalal? Nggak paham. Padahal halal itu bahasa Arab. Bi bahasa Arab. Tapi kalau orang Arab misalnya begitu ya. Orang Arab nanya sama saya misalnya. Ilaina tadhab. Mau kemana pergi? Apa namanya? Li futuri halal bihalal. Saya pengen menghadiri halal bihalal. Itu orang Arabnya pasti bingung itu. Acara apa itu halal bihalal itu. Bahasanya Arab. Bahasanya Arab. Saya kasih contoh fitnah. Dalam bahasa Arab, fitnah itu artinya ujian. Fitnah itu artinya cobaan. Maka disebut bahwa apa? Anak-anak itu fitnah. Istri itu fitnah. Harta itu fitnah. Tapi kalau di Indonesia fitnah itu adalah apa namanya? Buhtan ya, berita bohong. Makanya ada kata-kata fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu kata-kata fitnah dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu maknanya beda. Misalnya saja ikhlas. Ikhlas dalam bahasa Arab dengan ikhlas dalam bahasa Indonesia itu beda. Dalam bahasa Arab ikhlas itu artinya tulus, murni. Beramal itu harus ikhlas, tulus karena Allah. Saya pernah barang saya hilang. Teman saya komen apa? Udah Ustaz, ikhlasin aja. Itu saya bingung. Tuluskan saja. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Kan begitu ya. Jadi bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu sama. Contohnya misalnya amal. Dalam bahasa Arab, amal itu ya kerja. Orang yang beramal itu berarti bekerja. Marilah bapak-bapak kita beramal. Ya mari bapak kita bekerja. Kan begitu. Sementara di Indonesia itu amal lebih cenderung diartikan sedekah. Oke ya. Nasihat dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah ajaran atau pelajaran yang baik.
Nasihat. Ini nasihat datangnya dari fulan. Ini pelajaran yang baik datangnya dari fulan. Kan begitu. Ketika Nabi bersabda, agama adalah nasihat, sahabat nanya untuk siapa? Rasul jawab untuk Allah. Bagaimana caranya kita ngajarin Allah? Coba bagaimana? Nah, dalam bahasa Arab, nasihat itu artinya bersih, nasihat itu artinya suci, nasihat itu artinya murni. Makanya kalau guru saya dulu tidak pernah mengartikan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Pernah diartikan begitu nggak pernah? Jadi kalau guru saya dulu ngertiin ad-dinun nasihah, agama adalah ketulusan. Ketulusan. Kalau ngartikannya begitu. Ketulusan. Ketulusan untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk rasul-rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan kebanyakan kaum muslimin. Jadi arti makna yang lebih tepat itu kadang-kadang dimaknai ketulusan. Satu, bentuknya. Nabi ketika ditanya, ada yang unik gitu. Ada yang unik. Nabi itu cara Nabi berinteraksi dengan sahabat, itu kadang-kadang Nabi ditanya satu, jawabnya banyak. Kadang-kadang Nabi ngasih ungkapan ringkas, sahabatnya penasaran. Sahabatnya penasaran. Saya dulu pernah itu diajarin sama guru saya, ceramah itu gak usah lama-lama. Gak usah lama-lama gimana? Bikin orang penasaran, tutup. Katanya. Tutup. Jadi jangan lama-lama. Bla 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 bla. Sedang tengah-tengah pembahasan, ya sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Itu nanti minggu depan itu yang hadir itu banyak itu, banyak. Kenapa banyak? Karena penasaran kemarin itu lanjutannya apa? Lanjutannya. Makanya sinetron bisa panjang-panjang itu karena orang penasaran. Anak kecil itu, kenapa anak kecil cepat pinter? Karena anak kecil itu punya rasa penasaran, kepo. Syarat jadi orang bisa pandai itu kepo, penasaran terhadap hal apapun. Masalahnya ketika kita dewasa, kita sudah tidak penasaran. Itu masalahnya. Kalau anak masih kecil penasaran, apa aja ditanya. Saya kalau ngajak pergi anak saya itu, sampai puyeng dengerin pertanyaan dia. Itu apa, buat apa, gunanya apa, ini gimana, bla 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 bla. Maka saya nyampaikan hadis sama anak kecil itu hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Saya pernah nyampaikan hadis begini. Siapa yang membaca hauqalah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, kata Nabi, maka akan ditanamkan satu pohon yang rindang baginya di surga. Maka disebut kalau dalam hadis itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, itu disebutnya gharasul jannah. Kalau bahasa arti kitab sederhana, tanduran surga, gharasul jannah. Saya pernah nyampaikan hadis itu sama anak-anak kecil. Adik-adik baca ya la haula wala quwwata, itu nanti akan ditanamkan satu pohon yang rindang di surga. Itu ada satu anak responnya cepat sekali. Berarti Ustaz, kalau kita semua baca, surga jadi hutan dong. Katanya gitu. Surga jadi. Makanya ini hati-hatinya. Anak-anak kecil tuh rasa penasarannya luar biasa. Kalau yang dewasa kan nerima hadis itu ya biasa-biasa saja. Biasa. Rasul itu coba mancing penasarannya sahabat. Rasul itu nggak banyak-banyak ngomongnya. Agama itu nasihat, kata Rasul. Udah. Sahabat nih nungguin. Lanjutannya apa? Akhirnya sahabat nunggu lama, Rasulnya diem aja. Rasul itu bukan nggak pengen lanjutin, Rasul pengen sahabatnya nyimak. Sampai sahabatnya nanya, kulna liman ya Rasulullah. Nasihatnya untuk siapa? Ketulusan kami itu untuk siapa? Rasul menjawab, lillahi.
Jadi agama adalah ketulusan, mukhlisina lahuddin itu yang pertama itu ketulusannya kepada Allah. Apa makna ketulusan kepada Allah itu? Beriman hanya pada Allah. Meyakini hanya pada Allah. Tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah, memberikan sifat-sifat yang suci kepada Allah, mengagungkan Allah. Ini kaitannya penting. Kenapa kaitannya penting? Karena beberapa orang itu yakin pada Allah, tapi kemudian masih merasa takut dan kecil di hadapan yang lain. Saya pernah Pak, bawa kendaraan itu nabrak kucing di jalan tol nabrak kucing. Karena kucingnya lewat, ya kucing beneran fisik. Saya udah pakai BIM itu, sudah pakai lampu itu, ya memang kucing beneran begitu, kucing beneran. Bukan mistik, bukan. Ya karena kalau misalnya kita berhenti lambat, nggak mungkin kita ambil kanan kiri, nggak mungkin, belakang juga kencang, ya udah aja. Ya bukan berarti saya menikmati, tidak, ya ajar saja sudah. Pertimbangannya sederhana begitu. Lebih baik nabrak kucing daripada nabrak orang, kan begitu pertimbangannya sudah. Itu yang di samping saya. Istighfar nggak putus-putus sampai rumah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Nggak putus-putus. Ya, yang di samping saya istri saya maksudnya. Ya, itu nggak putus-putus, istighfar sampai rumah, nggak putus-putus. Saya kemudian nanya, kamu istighfar kenapa? Itu tadi, abang nabrak kucing katanya. Nah, daripada saya nabrak orang, kata saya. Saya bilang, itu kucing di rumah, itu kamu gebukin pakai sapu, kamu nggak istighfar. Iya kan? Kucing itu kadang susah diusirnya keluar itu. Ada kucing tuh satu ini sekali, apa namanya, menjadi cobaan sekali buat saya itu ya. Jadi saya di rumah punya santri. Anak santri itu kalau selesai makan nggak habis, dikasih kucing. Makanya di pesantren tuh kucing banyak. Saya itu baru ngitung kucing ketika santri tidak ada. Jadi kucing itu jumlahnya 30 lebih. Begitu libur Idul Fitri, santri pulang, kucingnya nyerbu rumah saya. Nah biasanya kan kasih makan sama santri, ini santrinya nggak ada begitu kan. Nah istri saya tuh kadang kesulitan, ada yang ya mohon maaf begitu, ada yang pup di rumah, ada yang apa. Sementara kan anak-anak juga kalau wudhu kadang-kadang sembarangan, saya khawatir. Nah itu kadang-kadang kucing itu diusirnya agak susah kadang-kadang ya, karena ya tadi begitu macam-macam. Saya bilang sama istri, kamu tadi waktu apa namanya sebelum nabrak kucing nggak istighfar, nggak istighfar, santai saja. Kenapa ketika saya nabrak kucing kamu istighfar? Kalau kamu meyakini nabrak kucing kemudian membawa apa namanya musibah, itu berbahaya karena menganggap musibah datang dari kucing bukan datang dari Allah. Maka berapa banyak orang yang kalau nabrak orang nggak takut, nabrak kucing takut, tuh kan begitu. Nabrak orang tabrak lari, begitu kan? Giliran nabrak kucing, diambil kucingnya, dibungkus, dikubur segala macam. Ini aneh. Ya. Ada orang yang kemudian menganggap bahwa benda-benda itu punya kekuatan yang tidak semestinya. Ada orang yang menganggap begitu. Ada orang yang kalau apa namanya, kalau berdoa silakan saja, nggak ada masalah. Kalau meyakini Allah yang memberikan, silakan saja, nggak ada masalah. Tapi kalau meyakini satu benda punya kekuatan di luar kekuatan yang Allah berikan, ini bahaya, Pak. Saya pakai cincin. Kenapa saya pakai cincin? Ya karena sunnah. Saya pakai cincin jauh sebelum orang rame pakai batu cincin, jauh. Maka ada beberapa batu koleksi saya itu yang saya rugi. Waktu rame-rame zaman batu itu ditawar mahal nggak saya kasih. Saya punya salah satu batu itu ada yang menawar 15 juta Pak. Belum lama saya kasih lagi. Kamu sekarang nawar ini berapa?
Ya ini saya tawar 200.000 lah Ustaz. Waduh repot kata saya itu kan. Nah, itu kan ada orang itu nanya, Ustaz pakai batu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pakai batu ini aksesori sunnah. Tapi kalau meyakini batu punya kekuatan di luar kekuatan yang Allah berikan, ini bahaya. Saya kalau ditanya, Ustaz, batu punya kekuatan apa enggak? Ya punya. Bapak kalau dijitak pakai batu saya ya benjol, punya kekuatan, ada begitu. Tapi kalau meyakini orang sakit cemplungin batu kemudian sembuh, ini yang masalah, ini yang masalah. Tapi kalau ada orang nanya, Ustaz, orang boleh nggak punya keris? Ya boleh, nggak ada masalah, keris itu budaya. Ustaz, boleh nggak kita mandiin keris? Ya boleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau kita meyakini keris kita punya kekuatan di luar kekuatan yang Allah berikan, itu yang masalah. Jadi saya nggak pernah ambil pusing orang mau mandiin keris, silakan saja. Ada yang mandiin, ngomong, Ustaz, dia mandiin kerisnya itu pakai minyak, Ustaz. Ya kalau pakai air karatan, kata saya. Ada orang yang lama nggak ada jodohnya, kemudian kok mandi kembang, silakan saja, nggak ada masalah, mandi kembang silakan saja. Tapi dia mandinya mandi kembang, Ustaz. Ya iya, kenapa mandi kembang? Ajaran orang-orang tua dulu. Kenapa orang-orang tua dulu kalau mandi kembang? Ya karena zaman dulu sabun belum ada. Gitu saja, selesai. Tapi kalau dia meyakini, kalau saya mandi kembang 7 rupa, nah ini kemudian yang bermasalah. Jadi tindakan dengan keyakinan itu beda ya. Kita tidak menghakimi tindakan orang, tapi kita memberikan pengertian keyakinan yang salah itu berbahaya. Begitu ya. Oke. Nasihat bagi Allah. Yang kedua, nasihat bagi kitabullah, maksudnya ketulusan kita dalam beragama terhadap kitabullah. Satu, meyakini firman-firman Allah adalah wahyunya Allah. Meyakini bahwa firman Allah adalah pasti benarnya. Pasti benar. Jadi jangan ada istilah, ya Quran kan turun 14 abad yang lalu, Ustaz. Loh, kaitannya apa? Kalau kitab suci tetap hukumnya. Kalau penafsiran itu bisa berubah, bisa. Tapi fakta bahwa kitab suci ayatnya tetap, tidak ada masalah. Kalau penafsirannya mungkin bisa beda, ini nafsirkan A, ini nafsirkan B, itu juga nafsiran. Tapi kalau kitab sucinya kan tetap, tidak ada masalah. Ya. Nah ini juga zaman sekarang nih, yang kemudian apa? Orang kurang perhatian terhadap Quran. Kitabullah itu seolah-olah kesannya seremonial. Acara baca tilawah, acara baca ini baca ini. Apalagi di film-film itu kesannya ayat-ayat itu hanya dipakai hanya untuk ngusir setan. Ini masalahnya ini ya. Jadi meyakini bahwa apapun yang datang dari Allah melalui kitabnya adalah firman-Nya, bahwa firman Allah tidak sama dengan perkataan siapapun, tidak sama. Mempelajarinya, memahaminya, maka kan ada stepnya. Yang belum bisa baca, belajar membaca. Yang sudah bisa baca, tahsin, memperbaiki bacaannya. Yang sudah baik bacaannya, mencoba menghafal. Yang sudah hafal, mencoba memahami. Yang sudah paham, mentadabburi ayat-ayat Allah. Targetnya ada, jelas. Anak-anak kita alhamdulillah kan, pencapaiannya kelihatan. Dari yang belum bisa baca huruf, jadi bisa baca huruf. Dari yang cuma bisa baca huruf, bisa merangkai huruf ngeja. Dari yang ngeja bisa baca lancar. Dari yang lancar bisa perbaiki bacaan. Dari perbaiki bacaan bisa hafal. Bla 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 bla. Tapi semenjak kita dewasa, kadang-kadang pencapaian itu selesai. Jadi ketulusan pada kitabullah maksudnya tadi mempelajarinya dan mengamalkannya, kan gitu. Yang ketiga, nasihat bagi Rasul, maksudnya ketulusan kita beragama terhadap Rasul. Membenarkan ajarannya, mengimani ajarannya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, mengajak manusia pada ajarannya.
Ini kadang-kadang Masya Allah ada ungkapan-ungkapan yang menurut saya itu harus dijelaskan dulu konteksnya bagaimana. Kadang-kadang ada orang yang udah santai saja. Tuhan tidak perlu dibela, Nabi tidak perlu dibela misalnya. Ungkapan itu seolah-olah benar. Cuma masalahnya kalau bapaknya dihina, dia marah juga. Ini masalahnya kan. Artinya kalau bapaknya dihina, dia marah. Tapi kalau nabinya dihina, kok dia nggak marah? Ini masalah, ini masalah. Tapi ungkapan bahwa kemudian Tuhan tidak perlu dibela, ya memang siapa kita pengen bela Allah. Cuma masalahnya kamu dihina, marah. Tapi Tuhanmu dihina, kamu nggak marah. Ini masalahnya kan di situ ya. Mengikuti sunnahnya, meniru akhlaknya, kesopanannya. Nah ini kaitannya dengan sunnah itu ada dua hal. Ada orang yang mencoba mengambil teladannya, kan yang diperintahkan teladannya. Ya. Ada yang mengikuti gaya hidupnya. Ini dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda. Contoh misalnya, Nabi makannya roti. Saya makannya ketupat sayur, misalnya begitu. Makannya kan beda. Jangan kemudian ketika Nabi makannya roti, Nabi makannya 3 jari, saya makan ketupat sayur harus pakai 3 jari juga. Ya repot itu. Itu namanya gaya hidup. Yang kita wajib tiru itu teladannya, bukan gaya hidupnya. Nabi makannya kurma, Nabi makannya roti, saya makannya ketupat sayur, Nabi misalnya makannya 3 jari, saya makan pakai sendok, tapi teladannya makan baca bismillah, sama. Teladannya menggunakan tangan kanan, sama, nggak ada masalah, sama. Ya. Jadi yang kita tiru itu bukan gaya hidupnya, tapi yang paling penting adalah teladannya. Maksudnya itu, teladannya itu. Ya. Contoh misalnya, ada orang yang kadang-kadang memaksakan diri mengikuti gaya hidup Rasul. Ya bagus-bagus saja, atas dasar cinta bagus. Saya ditanya, Ustaz, Nabi paling suka makan daging apa? Daging kambing. Bagian mana yang Nabi paling suka? Paha kambing, paha kambing. Makanya saya kalau ditanya Idul Adha itu, Ustaz mau dikirim apa? Paha kambing aja. Kok milih Pak Hasan? Ya iya Nabi soalnya kata saya. Padahal emang pengennya saya begitu kan. Nabi soalnya. Tapi bapak ibu kok punya darah tinggi, maksain makan daging kambing itu haram. Nah yang wajib kita tiru itu bukan gaya hidupnya, yang kita tiru teladannya. Maksudnya di situ ya. Ini penting juga. Sehat bagi pemimpin kaum muslimin. Doa yang paling penting itu doa buat pemimpin. Paling penting. Doakan pemimpin kita, doakan. Maka ada doa yang terkenal sekali itu, Allahumma walli alaina khiyarana wala tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin orang yang terbaik dari golongan kami. Paling penting. Ya. Nasihat bagi pemimpin kaum muslimin itu maksudnya menolong mereka dalam kebenaran. Menaati perintah mereka, memperingatkan kesalahan mereka dengan lemah lembut. Lemah lembutnya. Ada satu hal menarik ini. Mungkin Ustadz Ihsan pernah cerita tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan luar biasa. Umar bin Khattab itu orang yang kalau dalam riwayat disebut masalaka syaitonun fajjan salaka fihi Umar. Setan itu tidak lewat di satu jalan yang di situ Umar lewat. Jadi misalnya mohon maaf kalau misalnya Umar bin Khattab ini ke BSD itu setannya ke Rempoa itu begitu ya. Jadi nggak mungkin satu jalan tuh nggak mungkin. Setan itu takut sama Umar bin Khattab, takut sama Umar. Hadisnya begitu. Itu testimoni Nabi. Waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, Umar bin Khattab itu menyaksikan banyak sekali problematika rumah tangga. Banyak sekali. Salah satunya, Umar bin Khattab itu pernah malam-malam. Umar itu kan sering apa namanya? Apa kalau saya nyebut belusukan. Jadi kalau malam itu Umar bin Khattab tuh keliling. Ya nggak bawa ajudan, nggak bawa sendirian. Kalau bahasa Pak Harto dulu incognito begitu kan ya keliling. Itu Umar itu dengar ada perempuan yang malam-malam tuh masih nyanyi aja, nyanyi.
Nyanyinya nyanyi galau begitu, nyanyi galau aja. Akhirnya pagi-pagi Umar bin Khattab itu nanya, itu rumahnya siapa sih? Rumahnya si Anu. Malam-malam saya dengar kok masih apa namanya nyanyi galau aja begitu ya. Kata tetangganya itu pengantin baru, suaminya kemudian berangkat tugas perang kemana. Maka Umar bin Khattab itu pulang tanya sama anaknya yang jandanya Rasul, Ummahatul Mukminin, namanya Hafsah. Hafsah, berapa lama wanita itu sanggup tahan ditinggal suami? Berapa lama? Hafsah bilangnya 4 bulan. 4 bulan. Itu makanya iddahnya perempuan wafat itu 4 bulan 10 hari kan begitu. Maka 10 harinya anggaplah berduka begitu. Hafsah jawab, orang itu bisa apa namanya? Bisa tahan ditinggal pasangan itu 4 bulan. Maka Umar bikin kebijakan tidak boleh seorang laki-laki pergi meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan. Jadi kalau dia berangkat perang, itu 2 bulan harus aplus, harus pulang supaya bisa apa? Supaya bisa menggauli istrinya sampai kemudian nanti aplusan balik lagi. Kebijakannya luar biasa. Nah, ini yang unik ini. Satu waktu Umar bin Khattab itu ketemu dengan anak-anak muda. Ditanya sama Umar, kamu sudah nikah? Belum. Jomblo. Tanya lagi, kamu udah nikah? Jomblo. Tanya lagi, kamu udah nikah? Jomblo. Ternyata grup jomblo itu sudah banyak sejak zaman Umar bin Khattab. Sudah banyak. Ini jomblo itu kalau kebanyakan itu bermasalah, Pak. Bermasalah. Jomblo itu biang masalah begitu kan? Bermasalah. Akhirnya Umar nanya sama yang belum nikah ini. Kamu kenapa belum nikah? Waduh, Khalifah, saya gimana mau nikah? Nikah mahal. Nikah mahal. Tanya lagi, kamu kenapa belum nikah? Nikah mahal. Jadi nikah mahal itu sudah menjadi masalah sejak masa Umar bin Khattab. Sudah jadi masalah. Maka Umar kemudian tanya kepada istri-istrinya Rasul. Maharnya Rasul itu berapa? Ya variatif. Tapi rata-rata tinggi memang maharnya Rasul. Maharnya Rasul pada Khadijah itu 100 ekor onta. 100 onta. Kalau satu onta itu misalnya 40 juta, berarti 4 miliar maharnya Rasul kepada Sayyidatina Khadijah. Makanya saya kalau ada mahasiswi saya tanya ngundang nikah, kamu maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Jangan mau, kata saya, jangan. Nggak ada ceritanya Rasul ngasih mukena sama istrinya itu. Minta duit kalau nggak emas, kata saya begitu. Ya kan? Nah namanya saja mas kawin, kan gitu. Ya kan? Nah, Umar nanya, akhirnya ada satu hadis, pernah Aisyah dengar, Nabi pernah bilang, sebaik-baik wanita itu wanita Ansor, kata Nabi. Kenapa wanita Ansor? Karena wanita Ansor itu tidak minta mahar yang mahal kepada calon suami. Itu apa namanya, satu kajian, maka diputuskan oleh Umar bin Khattab bahwa mahar itu tidak boleh lebih dari 300 dirham. Tidak boleh. Anggap ya, saya nggak tahu ini setara berapa, tapi anggap saja 300 dirham itu kalau di masa Nabi harganya 30 dinar. 30 dinar. 1 dinar itu 4 gram seperempat. 1 dinar. 1 gram sekarang berapa Bu harga emas? 1 juta. Anggap 4 juta lah. Begitu 4 juta itu 1 dinar. Kali 30 berarti kan gitu. 4 kali 30 berarti 120 juta. Umar bin Khattab itu bikin satu kebijakan tidak boleh ada mahar itu lebih dari 120 juta. Kan harus disosialisasikan. Akhirnya apa? Umar manggil perempuan yang ada di Madinah, gadis dan jandanya semua. Pokoknya yang masih gadis atau yang sudah janda, yang masih mungkin untuk menikah dipanggil semua. Dikumpulin sama Umar, dia omongin, ibu-ibu, adik-adik ini nanti kalau nikah maharnya nggak boleh lebih dari 300 dirham.
Nggak boleh. Ada satu nenek-nenek udah tua, Bu. Satu nenek-nenek. Maju ke depan. Umar bin Khattab itu ditunjuk-tunjuk. Umar bin Khattab. Ditanya, hai Umar, mana yang lebih baik? Rasul apa kamu? Kata nenek itu. Ya Rasulullah. Rasul. Mana yang lebih wajib dipatuhi? Rasul apa kamu? Rasul. Rasul tidak pernah batas-batasin mas kawin. Ini nenek-nenek berani nunjuk Umar bin Khattab yang setan aja takut lewat di jalan situ. Ketika ditanya sama Umar, Nek, kok segitunya ngeritik saya kenapa? Sebab saya mau nikah lagi, saya pengen mahar yang lebih, kata dia. Jangan sampai kebijakan kamu menzolimi saya. Kan gitu. Coba perhatikan bagaimana seorang rakyat jelata itu ya bisa dengan santai. Karena yang dikritik kebijakannya. Bukan sedang apa? Bukan sedang menghina orangnya, bukan. Tapi mengkritik kebijakannya. Nasihat itu contohnya semacam itu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih iskal atau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Baik para jemaah sekalian, jika ada hal yang perlu ditanyakan, sesi pertanyaan dibuka. Mangga, mungkin dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak silahkan. Wah, sepertinya paham semua Ustaz. Sepertinya paham semuanya, jelas semuanya, tidak ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu? Oh, Ustaz ada? Oke, silahkan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, tadi salah satu yang dibahas ada meyakini, kita harus meyakini, tidak boleh meyakini sesuatu benda yang mempunyai kekuatan yang melebihi dari yang sudah Allah tetapkan di benda tersebut. Nah, ini kalau ini mungkin ada kaitannya. Misalnya kita punya cincin tadi karena disebut cincin tadi ya. Nah, cincin kita ini ceritanya tapi bukan punya saya hanya bertanya saja. Misalnya itu untuk melihat kodam gitu. Bisa untuk melihara jin. Itu kan saya dengar banyak lah yang memang untuk seperti itu. Kira-kira lalu dilogikakan begini, jin itu teman kita sehingga kita minta tolong sama teman. Kalau minta tolong sama teman manusia kan boleh gitu. Boleh-boleh aja. Ya mungkin sama jin boleh juga gitu. Nah, itu bagaimana kira-kira kalau begitu logika menjawabnya. Terima kasih. Baik Ustaz. Mangga dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya coba jawab ya. Logikanya tadi ada jin itu punya khodam. Khodamnya itu jin. Jinnya itu teman kita, gitu kan. Kita kan boleh minta tolong sama teman, berarti boleh minta tolong sama jin, kan begitu. Oke. Logikanya masuk gitu, masuk. Ya, masuk ya. Satu, ya. Jin itu bisa bertempat di mana saja. Tapi kalau Bapak Ibu pengen cepat ketemu jin, itu bukan di kuburan. Pengen cepat ketemu jin di WC. Kenapa di WC? Karena tiap kita ke WC memang doanya begitu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi kalau pengen minta tolong sama jin, ya ke WC saja. Kan begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak sekali batu-batu itu, saya nggak paham semuanya atau tidak begitu. Tapi banyak sekali batu-batu itu yang diyakini banyak orang punya kekuatan yang lebih. Banyak sekali, macam-macam itu, macam-macam itu. Ya. Saya di masa dulu, masa remaja saya, waktu saya mondok itu, saya demen sama yang begitu-begitu, suka ya. Maka saya punya macam-macam itu, ya. Saya punya ini, punya itu, macam-macam lah. Yang sekarang tuh cuma semacam ya kenangan masa lalu begitu ya. Oke. Ada orang datang ke saya, itu bawa batu mirah delima, batu mirah delima. Oke. Lalu kemudian dibikin kayak kalung, ditaruh ke ayam, begitu, dikalungin di ayam.
Ayam ditembak Pak, nggak ada masalah. Dia ngomong ke saya, Ustadz, ini harganya sekian, buat Ustadz sekian. Saya sederhana, saya bilang, coba kalungnya kamu yang pakai, saya yang tembak. Kata saya begitu ya. Kalungnya kamu yang pakai, saya yang tembak. Enggak berani, wah saya khawatir. Jangan-jangan kebalnya buat ayam saja, kata saya begitu kan. Artinya apa? Kalau hal-hal yang semacam itu kan teknis sebetulnya. Bisa apa? Bisa dipelajari. Sebetulnya kan begitu, bisa dipelajari. Banyak hal itu kita kadang-kadang itu nganggapnya begini. Sumber orang punya keyakinan itu karena kelangkaan. Karena langka jadi aneh, karena aneh dianggap keramat. Biasanya begitu. Jadi sesuatu itu apa namanya karena langka dianggap aneh. Ini hebat Ustaz. Kenapa hebat? Ini bisa buat ini. Kenapa emang? Ini mani gajah. Katanya gitu, mani gajah. Saya bingung, gimana kamu ngambilnya mani gajah ini? Gimana ngambilnya? Kata saya. Tahu dari mana? Kamu ngerekam apa gimana? Saya minta buktinya mulai dari gajah itu misalnya mohon maaf keluar mani sampai kamu ambil. Coba ada nggak buktinya visualnya gitu. Kalau ada saya percaya. Tapi kalau ujuk-ujuk benda keras diklaim sebagai mani gajah, itu agak repot. Oke. Kita langsung pada konklusinya. Kalau jin itu misalnya apa namanya teman kita. Lalu kemudian kita minta tolong pada teman, boleh apa kagak? Cuman jujur, ada nggak orang yang mau disebut kawannya jin? Ada apa enggak? Ini kan teman kita. Oh berarti lu temannya jin gitu kan misalnya. Ada nggak? Rata-rata orang tidak mau disebut sebagai kawannya jin, nggak mau disebut sebagai kawannya jin itu nggak mau. Kemudian yang kedua, kita minta tolong itu boleh, tapi dua hal. Minta tolong dengan cara yang baik dan pada orang yang kita yakini mampu nolong kita. Kan begitu. Kita, misalnya saya pengen tes apa namanya TOEFL misalnya begitu. Saya pengen tes TOEFL. Saya kalau minta tolong ya sama orang yang ahli di bidangnya. Ini Ustaz, saya kasih Ustaz kursus 300 jam. Kita pelajari ini. Pelajari reading, structure, kita pelajari apa listening, kita gini-gini. Pada orang yang tepat di bidangnya, ini bagus, cocok. Tapi kalau minta tolong pada orang yang salah. Saya datang sama orang, Ustadz pengen ini, bisa lolos TOEFL. Iya, gampang Ustadz. Ustadz mau skor berapa? 550. Tenang Ustadz, pokoknya 2 juta ya. Ini minta tolong juga kan, sama. Tapi caranya yang salah. Jadi mudah-mudahan bisa dianalogikan ya. Kita minta tolong ke jin itu, minta tolong dengan cara yang salah. Masalah kita sama orang, minta tolongnya kok sama jin. Patokannya kan di situ. Biasanya mohon maaf, orang kalau minta tolong sama jin itu yang punya masalah sama manusia. Demen sama perempuan kan manusia, minta tolongnya kok sama jin, pakai pelet. Misalnya begitu. Punya masalah sama orang, musuhan, minta tolongnya kok pakai jin, pakai santet. Masalah sama manusia itu diselesaikannya juga dengan cara-cara kemanusiaan, kan begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jelas ya Ustaz? Nah, jangan sekali lagi minta tolong sama jin Ustaz. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari ibu-ibu, enggak? Oh ada satu lagi Ustaz. Dari bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Ustadz mau tanya tentang nasihat wali a'immatil muslimin itu maksudnya bagaimana? Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat bagi pemimpin kaum muslimin. A'immatul muslimin di sini bukan imam dalam bidang keagamaan, bukan. Yang dimaksud itu adalah ulil amri, orang-orang yang punya kebijakan terhadap kaum muslimin. Ya. Pemimpin. Bagaimana cara kita bernasehat, mempunyai ketulusan kepada pemimpin kaum muslimin, caranya ya nolong mereka. Ikuti perintahnya. Makanya ada kewajiban apa? Kewajiban mengikuti perintah ulil amri
selagi tidak bertentangan dengan perintahnya Allah dan Rasulnya. Saya naik motor pakai helm, itu bagian nasihat kepada ulil amri, kepada a'immatil muslimin. Kalau ditanya mana ayatnya wajib pakai helm, ya nggak nemu. Mana hadisnya wajib pakai helm, ya nggak nemu. Tapi kalau kemudian lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimin, ketemu bahwa ketulusan kita mengharapkan kebaikan terhadap pemimpin kaum muslimin adalah dengan cara menaati perintah mereka, kan begitu ya. Tadi saya bilang mendoakan mereka, doa yang paling penting itu doa buat pemimpin. Ini kalau pemimpin itu baik, ya baik satu negeri, kan begitu. Makanya doanya tadi Allahumma walli alaina khiyarona, kan begitu kan. Mencoba ngajak orang taat kepada mereka, bukan berarti mereka nggak boleh dikritik. Mengkritik pemimpin itu bagian dari nasihat, mengkritik. Tapi tadi saya contohkan bagaimana seorang nenek tadi mengkritik, yang dikritik itu kebijakan. Sebab kadang-kadang ada orang kritiknya person, bukan kebijakan. Ini masalah ya. Jadi maksudnya itu, mudah-mudahan bisa nih ya. Baik, jelas ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Selanjutnya mungkin dari ibu-ibu belum ada yang mau bertanya nih. Tidak ada lagi ya? Oh, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Tadi jadi terbesit di saya ketika ada seorang rakyat lah istilahnya yang tadi nenek-nenek itu, kalau di zaman sahabat kan kepemimpinan Umar tadi pemimpinnya menerima gitu kritikan atas kebijakan yang telah dibuat. Konteksnya ketika ada satu pemimpin, ketika dikritik kebijakannya dia tidak terima. Lalu bagaimana sebaiknya sikap kita yang seharusnya kebijakan itu kurang berpihak kepada rakyat gitu. Mohon arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya. Tentu kita harus bisa membedakan kehidupan di masa Rasul dan sahabat dengan kehidupan di masa sekarang ya. Dari sisi kompleksitasnya, ya, kerumitannya kan beda. Kalau orang dulu ketemu dengan Umar bin Khattab itu sederhana. Umar bin Khattab itu nggak punya istana. Posnya Umar bin Khattab itu di bawah pohon kurma di samping masjid. Jadi kalau orang pengen nemuin Umar gampang. Umar di mana? Di bawah pohon, begitu. Tapi kan nggak lucu sekarang. Presiden di mana? Di bawah pohon. Nggak ada. Kalau dulu bisa, kapan saja nemuin Umar bin Khattab bisa, nggak ada masalah. Kalau sekarang kan beda, sudah tersistem ya. Maka tadi sebetulnya kritik kebijakan itu kan, misalnya ada kebijakan itu kan disosialisasikan. Cara kita kritiknya zaman sekarang ya macam-macam. Misalnya uji materi hukumnya, bawa ke MK misalnya kan. Atau misalnya kalau ada hal yang nggak jelas, laporkan kepada otoritas yang bersangkutan. Ombudsman, laporkan kepada OJK, laporkan kepada, ada jalurnya. Yang kedua, kalau ternyata kritikan kita hampa, maksudnya sudah kita perjuang, ya sudah, karena yang dinilai ibadah adalah nasihatnya, bukan hasilnya, bukan hasilnya. Yang dinilai itu adalah nasihatnya, bukan hasilnya. Seberapa sering Rasul ngajak masuk Islam pamannya? Seberapa sering? Sudah dicoba kurang halus sama Rasul, tapi kok tetap pamannya Rasul nggak masuk Islam, ya sudah. Yang dinilai itu adalah usaha nasihatnya, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya mohon maaf duluan ya, saya kebetulan ada acara ya. Baik, minta doanya Ustaz. Oh gitu. Oke, baik, sama-sama tutup dengan doa. Kita baca istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidan. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi
لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا وأغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا كثيرا طيبا مباركا اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik,